Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai sakit kepala. Yuk kita dengarkan bersama. Sakit kepala adalah salah satu keluhan medis yang paling umum dialami oleh manusia di seluruh dunia. Hampir setiap orang pernah merasakan sakit kepala, baik dalam intensitas ringan yang hanya menimbulkan sedikit gangguan, maupun dalam bentuk yang lebih berat hingga menghambat aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup, produktivitas kerja, serta kesehatan mental seseorang. A. Gejala sakit kepala. Gejala sakit kepala sangat beragam. Seseorang bisa merasakan sekadar ketegangan ringan di sekitar dahi, tetapi orang lain mungkin merasakan sensasi berdenyut yang hebat hingga menyebabkan muntah dan tidak mampu beraktivitas. Perbedaan ini muncul karena penyebab dan mekanisme biologi sakit kepala juga berbeda-beda. Secara umum, gejala sakit kepala dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas, lokasi, dan pola nyeri. 1. Berdasarkan intensitas. 1. Ringan. A. Nyeri hanya dirasakan sebagai rasa tidak nyaman atau pegal di kepala. B. Tidak mengganggu aktivitas secara signifikan. C. Biasanya disebabkan oleh faktor sederhana, seperti kurang tidur, dehidrasi, atau ketegangan otot. 2. Sedang. A. Nyeri lebih terasa nyata, seringkali mengganggu konsentrasi. B. Aktivitas sehari-hari mulai terganggu. C. Misalnya sakit kepala tegang yang menetap beberapa jam. 3. Berat. A. Nyeri yang intens, bisa membuat penderitanya terpaksa berbaring di tempat tidur. B. Disertai gejala lain, seperti mual, muntah, peka terhadap cahaya, fotofobia, atau suara, fonofobia. C. Biasanya ditemukan pada migrain atau sakit kepala akibat gangguan serius. 2. Berdasarkan lokasi. 1. Sakit kepala di dahi, frontal. A. Sering terjadi pada sakit kepala tegang atau sinusitis. B. Rasa nyeri seperti ditekan di sekitar alis atau pangkal hidung. 2. Sakit kepala di belakang kepala, oksipital. A. Umumnya terkait dengan tegangnya otot leher atau gangguan pada tulang belakang leher. B. Rasa nyeri bisa menjalar hingga ke bahu. 3. Sakit kepala di salah satu sisi kepala, unilateral. A. Merupakan ciri khas migrain. B. Nyeri biasanya berdenyut dan semakin parah dengan aktivitas fisik. 4. Sakit kepala menyeluruh, global. A. Rasa nyeri menyebar ke seluruh kepala. B. Bisa terjadi pada sakit kepala tegang atau sakit kepala akibat demam. 5. Sakit kepala di sekitar mata. A. Sering ditemukan pada sakit kepala klaster. B. Disertai mata merah, berair, atau hidung tersumbat di sisi yang sama. 3. Berdasarkan pola nyeri. 1. Nyeri tumpul atau menekan. A. Seperti kepala diikat atau ditekan. B. Umumnya pada sakit kepala tegang. 2. Nyeri berdenyut. A. Seperti ada denyutan nadi di kepala. B. Khas pada migrain atau sakit kepala vaskular. 3. Nyeri menusuk tajam. A. Sensasi seperti ditusuk benda tajam. B. Sering ditemukan pada sakit kepala klaster atau neuralgia trigeminal. Gejala khusus berdasarkan jenis sakit kepala. Untuk mempermudah, mari kita telah gejala dari beberapa jenis sakit kepala utama. 1. Sakit kepala tegang, tension type HEADA C. A. Gejala, rasa nyeri seperti ditekan atau diikat melingkar di kepala. B. Intensitas, ringan hingga sedang. C. Durasi, 30 menit hingga beberapa jam. D. Pemicu, stres, kelelahan, posisi duduk yang salah, kurang tidur. 2. Migrain. A. Gejala, nyeri berdenyut di satu sisi kepala, sering disertai mual, muntah, fotofobia, fonofobia. B. Intensitas, sedang hingga berat. C. Durasi, 4-72 jam jika tidak diobati. D. Pemicu, makanan tertentu, coklat, keju, kafein, perubahan hormonal, kurang tidur, stres. 3. Sakit kepala klaster, klaster HEADA C. A. Gejala, nyeri sangat hebat di sekitar mata, biasanya hanya satu sisi. B. Disertai mata merah, berair, kelopak mata turun, hidung tersumbat. C. Intensitas, sangat berat, sering disebut sebagai salah satu nyeri terhebat yang bisa dialami manusia. D. Durasi, 15-80 menit, bisa berulang beberapa kali sehari.
4. Sakit kepala sekunder, akibat penyakit lain. 1. Gejala. Bervariasi, tergantung penyebab, misalnya demam pada infeksi, nyeri tajam setelah cedera, atau nyeri progresif akibat tumor otak. 2. Tanda bahaya. Sakit kepala mendadak hebat, sakit kepala progresif, disertai kelemahan anggota tubuh, penglihatan kabur, atau perubahan kesadaran. Tanda bahaya sakit kepala. Tidak semua sakit kepala berbahaya. Namun, ada beberapa red flags yang harus diwaspadai karena bisa menandakan kondisi serius. 1. Nyeri kepala yang tiba-tiba muncul sangat hebat, Thunderclap Headache. 2. Sakit kepala yang semakin lama semakin parah. 3. Sakit kepala disertai demam tinggi, kaku leher, atau ruam. 4. Sakit kepala setelah cedera kepala. 5. Sakit kepala disertai gangguan saraf, seperti bicara peluh, lumpuh, atau penglihatan ganda. 6. Sakit kepala yang tidak membaik dengan obat biasa. Apabila seseorang mengalami gejala-gejala tersebut, sangat dianjurkan untuk segera mencari pertolongan medis. Sakit kepala, meskipun umum terjadi, memiliki latar belakang penyebab yang sangat beragam. Dalam ilmu kedokteran, penyebab sakit kepala dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. A. Sakit kepala primer. 3 bentuk utama sakit kepala primer adalah migrain, sakit kepala tegang, tension type headache, dan sakit kepala cluster headache. 1. Migrain. Migrain adalah salah satu jenis sakit kepala primer yang paling dikenal masyarakat. Penyebab migrain faktor neurovaskular, yaitu interaksi antara sistem saraf dan pembuluh darah di otak. Beberapa teori menjelaskan bahwa migrain berkaitan dengan A. Perubahan kadar serotonin di otak. Hormon ini memengaruhi pembuluh darah otak, sehingga perubahan kadar serotonin dapat menyebabkan penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. B. Aktivasi saraf trigeminal, saraf utama di wajah dan kepala, yang memicu pelepasan zat kimia penyebab nyeri. C. Faktor genetik. Sekitar 70% penderita migrain memiliki riwayat keluarga dengan keluhan serupa. Pemicu migrain, triggers, sangat beragam, di antaranya A. Pola tidur tidak teratur. B. Konsumsi makanan tertentu, coklat, keju, MSG, kafein. C. Perubahan hormon, misalnya saat menstruasi. D. Stres emosional, perubahan cuaca atau tekanan udara 2. Sakit kepala tegang, tension type headache. Jenis sakit kepala ini sering digambarkan seperti kepala diikat dengan pita kencang. Penyebab utamanya biasanya adalah ketegangan otot kepala dan leher yang berlangsung lama. Faktor-faktor yang berperan. A. Stres psikologis, pekerjaan menumpuk, masalah keluarga, atau tekanan sosial. B. Postur tubuh buruk, duduk lama di depan komputer tanpa istirahat. C. Kurang tidur atau tidur dengan posisi yang tidak nyaman. D. Kelelahan fisik. Secara biologis, ketegangan otot di sekitar kepala dan leher menimbulkan aktivasi saraf yang berhubungan dengan nyeri. Walau tidak berbahaya, sakit kepala jenis ini sering muncul berulang sehingga mengganggu produktivitas. 3. Sakit kepala cluster headache. Sakit kepala cluster relatif jarang, namun gejalanya sangat khas, nyeri hebat di sekitar satu mata, biasanya pada waktu yang sama setiap hari. Penyebab pastinya masih diteliti, tetapi diyakini berhubungan dengan A. Gangguan pada hipotalamus, bagian otak yang mengatur ritme biologis tubuh. B. Pelebaran pembuluh darah di sekitar mata, faktor risiko, lebih sering terjadi pada pria, khususnya perokok berat atau pecandu alkohol. B. Sakit kepala sekunder. Berbeda dengan sakit kepala primer, sakit kepala sekunder timbul akibat kondisi medis lain. Inilah sebabnya sakit kepala harus diperhatikan secara serius, karena kadang menjadi tanda awal penyakit berbahaya. 1. Infeksi. A. Meningitis, peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Ditandai sakit kepala hebat, kaku leher, demam tinggi. B. Ensefalitis, peradangan jaringan otak, menyebabkan sakit kepala, kejang, dan gangguan kesadaran. C. Sinusitis, peradangan sinus di sekitar hidung, menimbulkan sakit kepala di dahi atau sekitar mata, terutama saat menunduk. 2. Trauma kepala. Cedera akibat kecelakaan atau benturan dapat menimbulkan sakit kepala. Dalam kasus serius, trauma bisa menyebabkan A. Perdarahan otak, subdural atau epidural hematoma. B. Cedera otak traumatik yang mengubah fungsi saraf. Sakit kepala pasca trauma biasanya membutuhkan evaluasi medis segera. 3. Gangguan pembuluh darah otak.
A. Stroke iskemik, sumbatan pembuluh darah otak. B. Stroke hemoragik, pecahnya pembuluh darah otak, sering menimbulkan sakit kepala mendadak sangat hebat, Thunderclap headache. C. Aneurisma otak, pelebaran abnormal pembuluh darah yang bisa pecah kapan saja. 4. Tumor otak. Pertumbuhan massa abnormal dalam otak dapat menekan jaringan sekitarnya, menimbulkan sakit kepala progresif. Ciri khas sakit kepala akibat tumor otak. A. Makin parah di pagi hari. B. Dapat disertai muntah menyemprot. C. Kadang disertai gangguan penglihatan atau kejang. 5. Gangguan pada organ sekitar kepala. A. Mata, gangguan refraksi, rabun jauh dekat, astigmatisme, bisa memicu sakit kepala karena mata dipaksa bekerja lebih keras. B. Telinga, infeksi telinga dalam kadang menyebabkan sakit kepala. C. Gigi dan rahang, infeksi gigi atau masalah sendi temporomandibular, rahang, dapat menimbulkan nyeri kepala. C. Faktor gaya hidup. Selain penyebab medis, banyak sakit kepala dipicu oleh gaya hidup sehari-hari. Faktor ini sering diabaikan, padahal perannya sangat besar. 1. Kurang tidur yang tidak cukup atau kualitas tidur buruk dapat memicu sakit kepala. Pada migrain, kurang tidur bahkan menjadi pemicu paling sering. 2. Pola makan tidak sehat. Melewatkan waktu makan dapat menyebabkan hipoglikemia, gula darah rendah, yang memicu sakit kepala. B. Konsumsi berlebih kafein atau alkohol bisa menyebabkan sakit kepala rebound. C. Makanan dengan bahan tambahan tertentu, MSG, nitrit, terbukti memicu sakit kepala pada individu sensitif. 3. Dehidrasi kekurangan cairan tubuh menyebabkan penurunan volume darah dan memicu rasa nyeri di kepala. 4. Stres emosional. Stres meningkatkan produksi hormon kortisol dan adrenalin. Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi sistem saraf dan memicu sakit kepala kronis. 5. Penggunaan gadget berlebihan. Paparan layar dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan mata dan postur tubuh yang buruk. Keduanya berkontribusi pada sakit kepala. D. Mekanisme biologis terjadinya sakit kepala. Untuk memahami penyebab secara lebih dalam, perlu diketahui mekanisme biologis di balik sakit kepala. Beberapa mekanisme utama adalah 1. Aktivasi saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial yang membawa sensasi dari wajah dan kepala. Aktivasi berlebihan saraf ini memicu pelepasan zat kimia, CGRP, substansi P, yang menimbulkan peradangan pembuluh darah otak. 2. Perubahan neurotransmitter. Perubahan kadar serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak memengaruhi sensitivitas nyeri. Migrain, misalnya, berkaitan erat dengan fluktuasi serotonin. 3. Ketegangan otot. Kontraksi otot leher dan kepala dalam waktu lama merangsang saraf di sekitarnya, menimbulkan rasa nyeri tumpul. 4. Gangguan aliran darah otak. Pelebaran atau penyempitan pembuluh darah otak dapat memicu sakit kepala. Hal ini menjelaskan mengapa perubahan cuaca atau tekanan udara sering memengaruhi penderita migrain. Cara mengobati sakit kepala. Secara umum, strategi pengobatan dapat dibagi menjadi penanganan awal di rumah, terapi farmakologis, terapi non-farmakologis, pencegahan jangka panjang, dan terapi komplementer. Penanganan awal di rumah. Banyak sakit kepala bersifat ringan hingga sedang dan dapat ditangani dengan cara sederhana tanpa perlu obat kuat. Beberapa langkah yang umum dianjurkan. 1. Istirahat dalam lingkungan tenang. Migrain dan sakit kepala tegang seringkali membaik bila penderita beristirahat di ruangan gelap, sejuk, dan tenang. Stimulasi berlebihan dari cahaya, suara, atau bau dapat memperburuk gejala. 2. Kompres dingin atau hangat. Kompres dingin di dahi atau pelipis membantu mengurangi peradangan dan vasodilatasi. Kompres hangat di leher atau belakang kepala bermanfaat pada sakit kepala tegang karena membantu merilekskan otot. 3. Peregangan dan pijat ringan. Pijat otot leher, bahu, atau pelipis dapat meredakan ketegangan. Peregangan sederhana mencegah kontraksi otot berkepanjangan. 4. Minum air yang cukup. Dehidrasi adalah penyebab umum sakit kepala ringan. Minum 1-2 gelas air dapat memperbaiki kondisi dalam waktu relatif singkat. 5. Tidur yang cukup. Kurang tidur dan pola tidur tidak teratur sangat erat kaitannya dengan migrain maupun sakit kepala tegang. Tidur 7-8 jam per malam dengan jadwal konsisten terbukti mengurangi frekuensi sakit kepala. Terapi farmakologis. Obat-obatan merupakan pilihan utama pada sakit kepala yang tidak membaik dengan penanganan sederhana. Obat dapat dikelompokkan menjadi 2, obat untuk meredakan serangan akut dan obat pencegahan. Obat bebas, over the counter.
Obat ini biasanya digunakan untuk sakit kepala ringan hingga sedang. Paracetamol, acetaminophen. Aman dan efektif untuk sebagian besar sakit kepala. Efek samping relatif minimal bila digunakan sesuai dosis. Side, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Contoh, ibuprofen, aspirin, naproxen. Bekerja dengan menekan peradangan dan nyeri. Harus digunakan hati-hati pada pasien dengan riwayat MAC atau gangguan ginjal. Obat resep untuk migrain. Jika obat bebas tidak cukup, dokter dapat meresepkan triptan, sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan. Menyempitkan pembuluh darah otak yang melebar. Sangat efektif bila diminum segera setelah gejala migrain muncul. Ergotamine dan derivatnya. Digunakan pada kasus migrain berat. Tidak disarankan untuk penggunaan rutin karena efek samping signifikan. Antimual, metoclopramid, domperidon. Bermanfaat untuk migrain dengan mual muntah dominan. Obat pencegahan migraine. Diberikan bila serangan migrain sering, 4 kali per bulan, atau sangat parah. Contoh, beta blocker, propranolol, metoprolol. Antikonvulsan, topiramat, valproat. Antidepresan trisiklik, amitriptilin. Antibodi anti-CGRP, renumab, fremanezumab, terapi modern dengan target biologi spesifik. Terapi untuk sakit kepala klaster. Oksigen inhalasi 100% sangat efektif bila digunakan sejak serangan dimulai. Sumatriptan injeksi meredakan serangan dengan cepat. Verapamil digunakan sebagai terapi pencegahan jangka panjang. Terapi non-farmakologis. Pendekatan non-obat sangat penting, terutama untuk sakit kepala kronis atau pada pasien yang tidak toleran terhadap obat. 1. Manajemen stres. Teknik relaksasi, yoga, meditasi, atau latihan pernapasan terbukti mengurangi frekuensi sakit kepala. Terapi kognitif perilaku membantu pasien memahami pola pikir yang memicu stres. 2. Perbaikan postur tubuh. Ergonomi kerja harus diperhatikan, terutama bagi pekerja kantoran. Kursi dengan sandaran yang baik, meja sejajar dengan lengan, serta istirahat setiap 1-2 jam sangat membantu. 3. Olahraga teratur. Aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah dan menstabilkan kadar neurotransmitter. Disarankan olahraga aerobik ringan seperti jalan cepat atau berenang 3-4 kali per minggu. 4. Diet sehat. Hindari makanan pencetus migrain seperti keju tua, coklat, minuman beralkohol, atau makanan tinggi MSG. Jaga pola makan teratur untuk menghindari hipoglikemia. Terapi komplementer dan alternatif. Beberapa pendekatan non-konvensional mulai dilirik sebagai pendukung pengobatan medis, di antaranya akupunktur. Beberapa penelitian menunjukkan akupunktur efektif menurunkan frekuensi migrain. Herbal. Feverfew dan Butterburg kadang digunakan, meskipun bukti ilmiah masih terbatas. Magnesium dan vitamin B2, riboflavin. Suplemen ini terbukti membantu sebagian pasien migrain. Teknik biofeedback. Membantu pasien melatih kesadaran terhadap respon tubuh dan mengendalikan stres. Pendekatan multidisipliner. Sakit kepala kronis seringkali membutuhkan kolaborasi lintas bidang. Dokter saraf untuk diagnosis dan terapi utama. Psikolog untuk manajemen stres. Fisioterapis untuk rehabilitasi otot dan postur. Dokter mata, THT, atau gigi jika sakit kepala dipicu gangguan pada organ tersebut. Pentingnya edukasi pasien. Banyak penderita sakit kepala merasa cemas atau takut mengalami penyakit berat seperti tumor otak. Edukasi berperan penting untuk memberikan pemahaman bahwa sebagian besar sakit kepala bersifat jinak. Mengajarkan strategi penanganan mandiri. Mendorong pasien untuk segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya, nyeri mendadak sangat hebat, gangguan kesadaran, kejang, atau kelumpuhan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.